Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Nana Ustazah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Dan yang pasti tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran meskipun pembelajaran kita dilakukan secara online. Oke, sebelum belajar, yuk kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar tadi, anak ustazah diberikan kemudahan dalam menerima pembelajaran yang ustazah sampaikan. Baiklah anak-anak ustazah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, diharapkan anak-anak ustazah mampu menentukan lawan suatu bilangan bulat. Kemudian yang kedua, anak-anak ustazah mampu menjelaskan operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, sekarang simak video penjelasan ustazah dengan baik. Silahkan perhatikan. Baik, anak-anak ustazah, materi kita kali ini tentang lawan suatu bilangan. Nah, sekarang perhatikan angka 0 di sini. Angka 0 ini kita anggap sebagai titik keseimbangan. Nah, jika kita perhatikan bilangan positif 2 dengan bilangan negatif 2 memiliki jarak yang sama dari titik 0. Nah, kita hitung dari titik 0 ke bilangan positif 2 itu adalah 2 langkah. Kemudian dari titik 0 ke bilangan negatif 2 juga 2 langkah. Nah, oleh sebab itu, maka bilangan negatif 2 ini lawannya adalah bilangan positif 2. Nah, bilangan ini dianggap sebagai bilangan yang saling berlawanan karena memiliki jumlah langkah yang sama dari titik keseimbangan atau titik 0. Nah, misalnya kalau ada soal 4 lawannya, nah bilangan 4 ini kemudian kita cari lawannya yaitu bilangan negatif 4 karena dari titik 0 ini ke 4 adalah 4 langkah, begitu juga dari titik 0 ke negatif 4 juga 4 langkah. Oleh karena itu, bilangan 4 berlawanan dengan bilangan negatif 4. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan lawan dari suatu bilangan. Selanjutnya adalah operasi hitung bilangan bulat. Nah, operasi hitung ini berupa penjumlahan dan pengurangan. Nah, kemudian bilangan bulat ini masih seperti sebelumnya, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Oke, coba perhatikan tabel yang ada di halaman 13 di buku paket antum. Nah, di halaman 13 itu ada bilangan 1, operasi, bilangan 2, dan hasil. Nah, jadi bilangan satunya adalah 3. Kemudian operasi hitungnya adalah penjumlahan dan bilangan 2-nya adalah angka 2. Jadi 3 ditambah 2 itu hasilnya adalah 5. Begitu juga dengan 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4. Nah, bagaimana dengan penjumlahan seperti ini? 3 ditambah negatif 1. Nah, 3 ditambah negatif 1 itu sama juga dengan 3 dikurang 1. 3 dikurang 1 hasilnya adalah 2. Nah, kalau 3 ditambah negatif 2 berarti 3 dikurang 2. 3 dikurang 2 hasilnya adalah 1. Nah, jadi jika ada tanda seperti ini berjumpa, nah, yang lebih kuat adalah negatifnya. Jika bentuk penjumlahannya seperti ini, 3 ditambah negatif 1, maka yang kuat adalah negatifnya. Berarti 3 dikurang 1. Seperti itu cara untuk menyelesaikan operasi hitungnya. Nah, lalu bagaimana dengan garis bilangan jika operasi hitung ini berada di garis bilangan? Nah, untuk menggunakan garis bilangan dalam operasi hitung bilangan bulat,
Nah, perhatikan buku antum halaman 14, coba dilihat dan perhatikan penjelasan dari Ustazah. Nah, penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan. Contoh, negatif 2 ditambah negatif 7. Nah, sekarang kita cari negatif 2 di garis bilangan. Nah, ini dia negatif 2. Nah, kemudian jika kita sudah dapat negatif 2, maka kita lihat angkanya ditambah negatif 7. Tadi sudah saya sampaikan kalau dia berjumpa seperti ini, maka lebih kuat adalah tanda kurangnya atau tanda negatifnya. Nah, untuk tanda negatif seperti ini, karena dia negatif, maka kita bergerak ke sebelah kiri. Karena sebelah kiri ini adalah negatif dan sebelah kanan adalah positif. Maka kita bergerak sebanyak 7 langkah ke sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita sudah dapat dan kita sudah bergerak ke sebelah kiri sebanyak 7 langkah, maka kita dapat bilangannya adalah bilangan negatif 9. Nah, jadi negatif 2 ditambah negatif 7 hasilnya adalah negatif 9. Nah, seperti itu. Ustazah ulangi lagi. Tadi kita dari sini negatif 2, karena di sini negatif 2. Kemudian kita bergerak sebanyak 7 langkah ke kiri. Kenapa? Karena positif dengan negatif yang ini lebih kuatnya adalah yang ini. Nah, makanya kita bergeraknya ke sebelah kiri karena tandanya negatif. Tapi kalau di sini tandanya itu positif, maka kita bergerak ke sebelah kanan. Tapi karena negatif, makanya kita bergerak ke sebelah kiri sebanyak 7 langkah dan kita menemukan angka negatif 9. Jadi hasilnya adalah negatif 9. Kemudian untuk contoh yang kedua, 4 ditambah negatif 5. Nah, kita cari angka 4 di garis bilangan. Ini angka 4. Angka 4 merupakan bilangan positif. Kemudian ditambah negatif 5. Nah, kita jumpa lagi yang seperti ini. Maka kita harus bergerak ke kiri. Artinya di sini berarti tanda kurang. Jadi 4 dikurang 5. Nah, karena tandanya kurang, maka kita bergerak ke kiri sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kita dapat angka negatif 1. Nah, jadi 4 ditambah negatif 5 hasilnya adalah negatif 1. Kenapa negatif 1? Karena kita bergerak ke sebelah kiri. Ingat, angka positif jika berjumpa dengan angka negatif dalam bentuk soal yang seperti ini, maka yang lebih kuat adalah tanda negatif. Oleh karena itu kita bergerak ke sebelah kiri. Berarti menjadi dikurang, seperti itu. Jadi hasilnya adalah negatif 1. Oke, sekarang untuk latihannya silahkan buka bukunya di halaman 12. Kerjakan nomor 3 sampai nomor 7. Kemudian di halaman 17 kerjakan dari nomor 2 sampai dengan 6. Nah, untuk yang di nomor 2 ini buat dengan garis bilangan yang rapi. Untuk soalnya nanti akan Ustazah berikan fotonya. Silahkan anak Ustazah nanti kerjakan. Jika tidak paham, boleh japri Ustazah. Oke, selamat mengerjakan. Kerjakan dengan baik. Jika tidak paham, silahkan bertanya. Nah, ini tugas yang harus antum kerjakan ya. Baiklah, demikianlah materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.